Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 yang disiarkan juga serentak bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung di program Jatim News Today. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, dan sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini kita akan awali mengupdate kabar bersama dengan Rama Eka dari Suara Sidoarjo. Ada 4 layanan di Penduk Capil Sidoarjo ditutup untuk sterilisasi COVID-19. Selengkapnya bersama Rama. Silakan Rama. Ya, baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo menutup sementara pelayanan perekaman KTP, pengambilan dokumen, legalisir, dan loket informasi mulai Senin 5 Oktober 2020. Penutupan sementara ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di kantor Dispenduk Capil Sidoarjo. Setelah sebelumnya, 2 staf hasil swabnya terkonfirmasi positif. Freddy Kusuma, Kepala Dispenduk Capil Sidoarjo, mengatakan staf yang positif saat ini berstatus OTG dan saat ini telah melakukan isolasi mandiri. Freddy menambahkan ketika ada stafnya yang diketahui positif COVID-19, ia langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan melaporkannya kepada Sekda Sidoarjo. Hasil koordinasi dengan Dinkes memutuskan jika 7 staf yang satu ruangan dengan pasien terkonfirmasi positif diminta melakukan isolasi mandiri selama 10 hari ke depan. Saat ini, dari Dinkes Sidoarjo juga sedang melakukan tracing untuk memastikan tidak ada klaster baru di lingkup Dispenduk Capil Sidoarjo. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa untuk pelayanan lainnya tetap berjalan seperti biasa, khusus untuk pengambilan dokumen dapat diantar melalui pos atau melalui kurir. Sebagai tambahan sahabat, untuk update data sebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, per 5 Oktober ada 6.531 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan rincian 571 orang dalam perawatan, 5.521 orang sembuh, dan 439 orang meninggal dunia. Demikian saya Ramadan Eka melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Rama untuk informasinya. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. Kasus positif dari klaster rokok Mangga Gandeng bertambah. Agustin, silahkan. Terima kasih. Kasus COVID-19 di Nganjuk belum menunjukkan adanya tren penurunan. Kemarin kembali ada penambahan 7 pasien terkonfirmasi baru dan 3 orang diantaranya merupakan pasien dari klaster pabrik rokok Mangga Gandeng. 3 orang pasien dari klaster Mangga Gandeng adalah perempuan usia 35 tahun, perempuan berusia 37 tahun, dan perempuan berusia 43 tahun. Semuanya berasal dari Nganjuk dan dirawat di Empu Sendok. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto, mengatakan selain 3 pasien tersebut ada pula perempuan usia 53 tahun dan perempuan berusia 31 tahun asal Tanjung Anom dan menjalani isolasi mandiri. Keduanya mengeluh demam dan pusing. Selanjutnya 2 pasien terakhir juga dirawat di Empu Sendok. Mereka adalah perempuan berusia 50 tahun asal Pace yang mengeluh meriang dan pasien punya riwayat dari Kalimantan. Pasien ketujuh adalah perempuan berusia 23 tahun asal Pace. Dan dengan tambahan 7 kasus tersebut, total pasien terkonfirmasi positif di Nganjuk sebanyak 511 kasus. Dari jumlah 55 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, meski kemarin masih ada penambahan 7 kasus, menurut Hendri, jumlah pasien yang sembuh juga banyak. Setidaknya kemarin total ada 11 pasien yang diperbolehkan pulang. Kembali ke studio. Ya, terima kasih. Dari Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk yang sudah mengabarkan juga untuk kita pada siang hari ini. Kita juga akan bergabung selanjutnya bersama dengan Andriani dari 90,1 RGR FM Tulungagung. Temuan video viral, polisi joget abai aturan jaga jarak jadi perhatian Polres Tulungagung. Selengkapnya bersama Andriani, silahkan. Iya, selamat siang Mbak Tika. Viralnya video beberapa personel polisi yang bergoyang dangdut bersama saat aturan physical distancing diperketat jadi perhatian Kapolres Tulungagung.
Terutama saat disebutkan video ini dilakukan saat acara pisah sambut di salah satu jajaran Polsek di Tulungagung. Dikatakan AKBP Eva Gunapandia minggu kemarin, menurut Kapolres, video yang viral di media sosial tersebut ditangani Propam. Dan sejak awal Kapolres menegaskan menyerahkan semua proses penyelidikan pada Propam. Dari hasil penyelidikan awal, video tersebut adalah hasil rekaman lama, diperkirakan rekaman bulan Agustus lalu. Tetapi ada beberapa akun media sosial yang baru mengunggahkan bulan ini. Ini yang menjadi viral dengan banyaknya komentar media sosial. Rata-rata menyesalkan. Di saat pandemi dengan operasi justisi untuk tertib jaga jarak, malah ada yang berjoget tanpa tertib protokol kesehatan. Sementara itu, dari gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Tulungagung mengharap masyarakat Tulungagung untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan meski saat ini angka kesembuhan sampai hari ini Selasa 6 Oktober 2020 sudah mencapai 93,6%. Demikian saya Andri dari 90,1 RGR FM Tulungagung melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Andriani dari RGR FM Tulungagung, dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Absen karena positif COVID-19 2 CPNS 2019 asal Kabupaten Blitar ikut SKB ulang 8 Oktober 2020. Selengkapnya bersama Risma. Silakan Risma. Ya baik, seleksi kompetensi bidang TSKB calon pegawai negeri sipil 2019 asal Kabupaten Blitar ini sudah dilakukan di Grand Victoria Hotel Tulungagung sejak 1 hingga 3 Oktober 2020. Dari 1.388 orang yang berhak mengikuti ujian, 1.347 diantaranya terdata ikut seleksi di Tulungagung dan 41 sisanya di Sulawesi, Sumatera, Jawa Tengah, dan lain-lain. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar Mas Budi mengatakan 2 orang peserta SKB di Tulungagung ini akan mengikuti penjadwalan ulang SKB pada 8 Oktober 2020 di BKN Regional 2 Surabaya. 2 orang yang dimaksud ini tidak mengikuti ujian di Tulungagung karena dinyatakan positif COVID-19 sehingga telah mengajukan jadwal ulang. Selain itu dijelaskan ada 17 peserta yang murni tidak hadir atau tanpa keterangan apapun dan otomatis belasan orang itu tidak lolos pada tahapan berikutnya. Mas Budi menambahkan tidak mengetahui kapan waktu pengumuman dari hasil SKB karena merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan diharapkan hasilnya nanti segera turun dan bisa diumumkan kepada para peserta. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim Studio. Baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan update kabar dari Madiun. Kali ini bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. 1 tambahan kasus sembuh di Kota Madiun. Kiki, silakan dengan laporan selengkapnya. Sahabat Jatim News Today, 1 kasus sembuh bertambah di Kota Madiun. Kasus sembuh datang dari nomor 121 berinisial SD, 53 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Demangan, Kota Madiun. SD terkonfirmasi COVID-19 23 September lalu. SD merupakan kontak kasus nomor 120 yang juga warga Kelurahan Demangan dan akhirnya meninggal dunia. Kasus nomor 120 meninggal di salah satu rumah sakit di Surabaya saat menjalani perawatan dan dimakamkan di Kabupaten Madiun. SD menjadi kontak erat karena bekerja di rumah kasus nomor 120 tersebut. Sahabat Jatim News Today, tidak ada tambahan kasus konfirmasi hari ini. Jumlah kasus konfirmasi masih 137 orang dengan 113 diantaranya telah sembuh atau 82,48%. 17 orang lainnya masih dalam perawatan dan 7 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia, dan selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Selama pandemi COVID-19 tercatat 1058 angka perceraian di Gresik didominasi akibat faktor ekonomi. Putri, silahkan.
Selama pandemi COVID-19 yang melanda sejak bulan Maret hingga saat ini, tercatat ribuan wanita di Gresik menjadi janda. Bahkan tercatat angka perceraian cukup tinggi selama pandemi sejak bulan Maret lalu. Menurut data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, ada 1058 angka perceraian sejak pandemi COVID-19 melanda Gresik bulan Maret hingga Agustus. Angka perceraian paling tinggi terjadi saat awal pandemi pada bulan Maret, sebanyak 268 perceraian diketok palu hakim. Kemudian disusul bulan Agustus kemarin, angka perceraian sebanyak 190 dan terbanyak nomor 2 setelah bulan Maret. Total ada 13 faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Gresik dan salah satunya adalah faktor ekonomi. Informasi tambahan mengenai total kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Gresik mencapai 2.884 pasien, di mana untuk konfirm diisolasi yang masih dalam perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit ini menjadi total 227 pasien. Sedangkan untuk kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.311. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan bergabung bersama Iwan Siswoyo kali ini dari LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, sembuh 2 orang dan 5 penambahan baru. Iwan, silakan. Ya sahabat, ada 2 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. 2 pasien tersebut berasal dari Kecamatan Sumberjo 1 orang dan Kecamatan Gayam 1 orang. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro Masirin menuturkan, selain 2 pasien sembuh, juga ada penambahan baru 5 orang, yakni dari Kecamatan Kapas 2 orang, Kecamatan Kanor 1 orang, Kecamatan Balen 1 orang, dan Kecamatan Purwosari 1 orang, sehingga kasus konfirmasi positif 40 orang. Sedangkan konfirmasi positif kumulatif dari awal sampai dengan hari ini sebanyak 455 orang, meliputi aktif atau dirawat 40 orang, sembuh 366 orang, dan meninggal dunia 49 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih Iwan. Dan terakhir kita juga akan mengupdate kabar bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Meski tidak ada lagi warga yang terkonfirmasi COVID-19, Kelurahan Tanjung Sari tingkatkan layanan pencegahan COVID-19. Afik, silakan. Sobat COVID-19 masih menjadi pembahasan di semua lapisan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus yang hingga sekarang masih belum ditemukan vaksinnya ini. Seperti halnya Kelurahan Tanjung Sari yang hingga saat ini terus melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Noviana Rahayu Lurah Tanjung Sari saat dikonfirmasi Senin 5 Oktober 2020 mengatakan, hingga saat ini Kelurahan terus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Tanjung Sari. Meski saat ini warganya sudah tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, Novi tetap mengimbau warga Kelurahan Tanjung Sari untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Langkah lain yang dilakukan diantaranya penyemprotan desinfektan secara berkala, pengaktifan kembali buka tutup portal gang, serta aturan wajib lapor bagi yang bepergian. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk RW tangguh di setiap RW Kelurahan Tanjung Sari. Novi menjelaskan, warga Tanjung Sari sudah terbiasa dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak. Kalau penanganannya sampai saat ini, alhamdulillah tetap sesuai dengan prosedur. Dan Kelurahan Tanjung Sari kita untuk yang konfirm alhamdulillah ini sudah habis, buka tutup portal masih ada. Kalau untuk desinfektan untuk beberapa RW itu rutin setiap minggu sekali pasti ada penyemprotan. Selama ini jika ada warganya yang melakukan isolasi mandiri, Novi menuturkan warga lain gotong royong dan membantu dengan memberikan bahan makanan serta dukungan moral. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Afik Rahardian. Sebagai info terakhir yang bisa kami bagikan untuk Anda dalam program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini ya, di hari Selasa 6 Oktober 2020. Anda bisa tetap ikuti setiap Senin sampai Sabtu, sahabat, di jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun,
Malawapati Bojonegoro dan RGR FM Tulungagung. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga